Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi 4G ya. Karena sudah lama saya nggak update tentang aplikasi 4G. Seperti biasa teman-teman ya, di aplikasi 4G ini sudah telat bayar ya. Kalau nggak salah sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman ya, pengalaman gagal bayar di aplikasi 4G. Karena aplikasi 4G ini sejauh ini masih belum lunas atau belum dibayar sama sekali. Nah, seperti apa resikonya? Langsung saja kita bahas. Seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasi 4G terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke teman-teman, aplikasi 4G sudah saya buka ya. Di sini saya akan menjelaskan resikonya ya, sesuai pengalaman teman-teman ya. Di sini wajib pelunasan itu 2 juta ya, 2 juta 14 hari waktu pinjaman. Kemudian tanggal 29 bulan 2 2024 ya. Nah, jadi keterlambatan sekitar 3 bulan lebih ini ya. 3 bulan lebih. Nah, untuk pinjaman awal ini teman-teman, untuk pinjaman awal itu sekitar 1.200.000 ya. Jadi karena keterlambatan 2 bulan ya. Ini untuk bunganya ini kalau nggak salah stop di 2 bulan kalau nggak salah ya. Kurang lebihnya kalau teman-teman pantau dari awal mulai telat mungkin teman-teman tahu ya. Jadi untuk pinjaman ini sekitar 1.400.000 atau 1.300.000 lupa ya. Nah, makanya teman-teman cek aja di video saya tentang aplikasi ini. Nah, ini untuk bunga itu stop kalau nggak salah di sekitar 2 bulan. Misalkan teman-teman telat bayar. Yang nggak bayar itu akan bertambah bunganya terus-menerus kan setiap hari itu tergantung pinjaman kalian. Itu baru stop di 2 bulan. Misalkan teman-teman sudah lewat dari 2 bulan itu tidak akan bertambah ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Karena waktu itu seingat saya ini 2 bulan baru stop untuk bunga. Jadi mencapai 2 juta. Ya, untuk pinjamannya seingat saya itu sekitar 1.400.000 atau 300 ya, atau 500, nggak sampai kalau 1.500.000. Nah, ini mencapai 2 juta teman-teman ya. Jadi ini sudah stop. Oke, keterlambatan sudah 3 bulan ya, 3 bulan lebih. Oke, kita coba bayar seperti ini. Nah, di bagian sini untuk pelunasan teman-teman ya. Oke. Bang, kalau kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi 4G, nah itu yang banyak yang komentar ya. Apakah sebar data bang? Apakah menghubungi di luar kondar? Di luar kontak darurat? Jawabannya enggak, sebar data enggak. Cuman teman-teman yang bertanya takut disebar data karena dia merasa memang tidak mampu bayar, takut data disebarkan kalian. Memang teman-teman, kalau teman-teman telat bayar itu sudah pasti ya, sudah pasti apa? Diteror ya. Bahkan terornya itu biasanya kalau Anda nggak bayar, saya hubungi kontak-kontak Anda, kayak gitu kan. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Nah, itu semua ya, pinjol kalau kalian telat bayar pasti dapat kayak gitu. Makanya pertanyaan dari teman-teman itu yang ditanyakan, apakah menghubungi di luar kondar, apakah sebar data? Jawabannya enggak. Cuman kalau kalian telat bayar, itu sudah pasti diteror semacam itu. Dengan cara data Anda kami sebar. Ya, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa saya hubungi kontak-kontak Anda, kayak gitu kan. Itu ya sudah biasa itu gitu loh. Gak ada efeknya, gak bakalan disebar. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi 4G, kalian nggak usah takut misalkan dapat WA. Memang resiko gagal bayar, telat bayar itu diteror. Itu teror kan gitu. Apakah benar bang disebar? Enggak, jawabannya enggak ya. Kemudian menghubungi di luar kondar kah bang kalau kita telat bayar? Kalau masalah menghubungi di luar kondar itu sebenarnya teman-teman ya, itu biasanya memang ada sih kalau telat bayar itu, sebagian aja gitu loh. Ada sebagian dari teman-teman subscriber yang gagal bayar, yang telat bayar itu dihubungi di luar kondar. Ada juga sebagian yang dihubungi, ada yang enggak, seperti itu loh. Jadi intinya apapun resikonya ya kalian harus terima lah gitu loh. Kalaupun menghubungi di luar kondar itu biasanya ya, kalau memang dihubungi di luar kondar biasanya ya 2 orang atau 3 orang bahkan sampai 5 orang.
kurang lebihnya seperti itu. Tapi dari pinjol Ivoji ini jarang melakukan seperti itu. Jadi kalau kalian telat bayar dapat WA mau dihubungi di luar Kondar, misalkan mau disebar data, itu hanya nakut-nakuti aja, gertak aja teman-teman ya. Jadi sejauh pengalaman ini sudah lewat 3 bulan, aman-aman saja. Intinya nggak disebar data, tidak dihubungi di luar Kondar. Kalaupun ada buat teman-teman misalkan dihubungi di luar Kondar, itu biasanya 2 orang atau 3 orang itu ya. Kalau Kondar pasti dihubungi ya. Kalau kalian telat bayar, kontak darurat kalian pasti dihubungi. Nggak tahu dihubungi kapan, yang pasti kalau kalian telat bayar pasti dihubungi. Entah itu telat 1 hari atau 2 hari, jadi beda-beda seperti itu ya. Intinya dihubungi kalau kontak darurat atau Kondar. Oke. Kemudian untuk DC sejauh ini teman-teman ya, di aplikasi Ivoji ini DC lapangan ini masih belum ada sih. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Ini salah satu contoh aplikasi Ivoji sampai sekarang nggak dibayar, ini nggak ada DC-nya. Apakah abang sudah pernah dapat WA DC mau datang? Sering. Ya, waktu telat 2 minggu 3 minggu sering. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya DC datang ke rumah atau ke tempat kerja. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, dapat WA seperti itu sudah biasa gitu loh. Makanya kalian kalau telat bayar, kalian harus kuat mental, itu aja sih. Memang hutang wajib dibayar ya. Hutang dibawa mati. Kalau kalian memang tidak mampu, apa boleh buat. Jadi kalian cukup kuatin mental, itu aja sih. Masalah DC sejauh ini aman ya, tidak ada untuk aplikasi Ivoji kayaknya sekarang ya. Ini saja contoh daerah Jawa Barat sampai sekarang ini aman, nggak ada DC. Tapi kalau WA waktu telat 2 minggu 3 minggu sering banget, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Nah jadi artinya gimana ini? Aman gitu loh. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. DC lapangan sejauh ini keterlambatan sudah 3 bulan, sejauh ini aman. Mungkin kalau aplikasi Ivoji ini ya, kalau dari saya pribadi, tapi saya nggak cek ya, itu BI checking ya. Kalau kalian memang nggak bayar 3 bulan atau 4 bulan ke atas, itu BI checking ya. Artinya BI checking apa bang? Ya di backlist data kalian. Jadi kalian mau pinjam ke bank atau kredit motor biasanya ditolak, itu BI checking ya. Ya itu BI checking atau backlist itu sih. Tapi kalau saya pribadi nggak cek ya. Kalau teman-teman pengen tahu, kalian misalkan telat 4 bulan 5 bulan, bisa cek ke bank kayak gitu ya. Oke teman-teman, risiko terberatnya cuman BI checking ya. Itu kalau dari saya. Misalkan nggak ada BI checking ya alhamdulillah kan seperti itu. Nah itulah risiko misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Ivoji. Intinya ini aman, daerah Jawa Barat sampai sekarang aman. Nah, untuk aplikasi ini nanti saya update lagi ya, misalkan ada DC-nya, misalkan didatangi, saya update lagi buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman seperti itulah risiko telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Ivoji. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.